nih frekuensi 141,640 MHz dan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Riyati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini bertemakan tanggung jawab pemimpin. Untuk Pak Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, baik, terima kasih. Sebentar, saya mau pindah dulu ya ke studio 2 ya, sebentar. Sabar, sudah mau jokut. Mana yang asup? Cek, cek 1 2. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi misamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah SKI, juga tak lupa CH024 bersama Nada dan Dakwah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu nikmat kepada kita semua jamaah. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Hanya dengan karunia-Nya kita dapat dipertemukan di majelis ilmi ini melalui frekuensi 141.640 MHz dan CH 024 Nada dan Dakwah. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kewajiban rutin di pagi hari ini, yakni adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Tanpa pertolongannya jamaah yang saya hormati, meski di dalam keadaan sehat walafiat, mungkin kita masih sibuk dengan urusan bisnisnya atau keluarga di rumah. Saya 001 tak bosan-bosan selalu berwasiat kepada diri pribadi, kepada hadirin semuanya, untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu menjalankan seluruh perintah dan menjauhi segala larangannya. Maka dengan begitu jamaah yang saya hormati, kita berharap nantinya menjadi orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Jamaah SKI dimanapun berada, jamaah nada dan dakwah dimanapun berada, setiap orang adalah pemimpin. Bagi seorang presiden, ia menjadi pemimpin bagi negara. Seorang gubernur merupakan pemimpin bagi masyarakat provinsinya. Seorang bupati menjadi pemimpin di kabupatennya. Seorang camat bertugas memimpin kecamatannya. Begitu seterusnya jamaah hingga kepemimpinan yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin. Maka mengenai hal ini sudah saya baca di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Maka jamaah yang saya hormati, mereka berkata spontan, para malaikat, mengapa engkau ya Allah akan menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan? Sampai-sampai menumpahkan darah. Terdengarlah di sana di situ peperangan jamaah yang tiada hentinya. Anak kecil banyak bergelimpangan jamaah yang meninggal dunia diakibatkan peperangan. Kerusakan padanya dan menumpahkan darah jamaah di bumi, hanguskan jamaah yang saya hormati daerah. Padahal ini kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau ya Allah dan menyucikan Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku ini mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jamaah yang saya hormati, kenapa manusia dijadikan pemimpin bukan malaikat? Karena manusia diberikan akal dan bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik karena diberi akal. Jikalau dunia ini dikasihkan jamaah yang saya hormati memimpin dunia ini kepada malaikat, tentunya tidak ada pembangunan dan tidak ramai, tidak ada peperangan juga jamaah yang saya hormati. Apalagi jamaah yang saya hormati, jikalau dunia ini dikasihkan yang memegang adalah iblis, akan hancur jamaah. Manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jamaah yang saya hormati tepat menjadi pemimpin di sini. Selain firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga jamaah yang saya hormati menerangkan bahwa setiap orang merupakan pemimpin. Di dalam sebuah kesempatan beliau bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyatun wal amiru ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatu ala baitin zawjiha wa waladihi fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulan." Ar-ra'iyat, di dalam sebuah hadis dikatakan, jamaah yang saya hormati, kalian semua adalah pemimpin. Semua jamaah yang saya hormati adalah pemimpin. Dan seluruh kalian ini akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin dan seorang laki-laki adalah pemimpin. Bagi wanita, wanita juga adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak suaminya. Sehingga jamaah yang saya hormati, seluruh kalian ini adalah pemimpin. Dan setiap kalian ini akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Jamaah SKI, hadis inilah
Jamaah yang saya hormati, tak hanya menjelaskan perihal kepemimpinan manusia, tetapi juga jamaah tentang tanggung jawab yang menyertai. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, ini adalah terutama amanah jamaah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jamaah harta, pangkat, jabatan, termasuk istri yang telah kita nikahi, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau khianati amanah itu. Maka kalau kita mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, maka itu sudah jelas disifati orang yang munafik. Bagaimana orang yang munafik? Apabila dia berbicara bohong, apabila dia diamanati khianat, dan apabila dia janji dia ingkar. Jamaah yang saya hormati, peran yang paling besar bagi seorang pemimpin ini adalah menjelaskan visi dan mewujudkan di masa depan. Sehingga jamaah yang saya hormati, setiap pemimpin ini harus memiliki visi dan tujuan yang jelas jamaah. Jangan sampai ya sekadar mencari jabatan di mata orang lain dan lupa terhadap tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Begitu jamaah yang saya hormati, jikalau kata jenaka jamaah yang saya hormati katakan, ya, apabila lupa makan pil KB akan jadi. Begitu jamaah, apabila jamaah yang saya hormati jadi pilkada, maka setelah jadi akan lupa. Itu mah hanya sekedar jamaah. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, maka itulah peran yang sangat utama. Sebuah negara memiliki prestasi yang tinggi atau berada di ujung jurang kehancuran jamaah bukan tanpa sebab. Pemimpin termasuk salah satu penentu nasib sebuah bangsa jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, begitu juga dengan negara kita ini Indonesia, jamaah, ya, kenyamanan sebagai warga negara ini ditentukan oleh besar kecilnya dampak tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dalam menjalankan amanahnya. Sebagai umat Islam, jamaah yang saya hormati sangat akrab dengan kisah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab tentunya jamaah. Sebagai pelayan masyarakat, dia kalau patroli dia tidak membawa apa-apa, tidak memakai pakaian yang luar biasa, mobil yang mewah. Sahabat Rasulullah SAW tersebut jamaah adalah tak segan-segan mendatangi perkampungan warga di dalam. Nah, di dalam istilah sekarang jamaah yang saya hormati, Khalifah Umar sering melakukan belusukan untuk mengetahui kondisi masyarakat. Datang jamaah ke kampung-kampung. Dia belusukan jamaah tanpa diketahui, tanpa ada yang menyertai asistennya. Nah, jamaah yang saya hormati, saat melakukan belusukan, Khalifah Umar mendengar tangisan anak jamaah di malam hari. Lalu jamaah yang saya hormati, ia mendatangi rumah tersebut. Ternyata jamaah terdapat seorang janda miskin beserta 2 orang anak tersebut. Ketiganya jamaah sangat memprihatinkan. Si ibu terlihat gelisah jamaah, tanpa memperlihatkan cahaya kebahagiaan pada saat itu.
Sementara jamaah kedua anaknya menangis, tak bisa tidur. Kenapa jamaah? Karena kelaparan. Sang ibu jamaah untuk supaya anaknya tidur itu dia ngagodok batu. Coba bayangkan jamaah. Melihat keadaan tersebut jamaah, Khalifah Umar merasa iba dan menanyakan keadaan keluarga si ibu itu. Ibu lagi apa ini? Anakmu nangis ini. Menanyakan jamaah yang saya hormati. Ibunya tadi mengatakan jamaah perihal kemurungan itu serta sebab dia keduanya anak tidak bisa tidur. Bahkan dia menangis di sepanjang malam. Ada nggak di kita jamaah yang saya hormati gubernur seperti itu belusukan jamaah mendatangi orang miskin tanpa diketahui oleh ajudanannya? Khalifah Umar ini mengetahui jamaah bahwa seorang janda miskin tersebut tidak memiliki apa-apa. Bahkan kedua anaknya jamaah menangis di tengah malam karena kelaparan. Inilah jamaah sebagai upaya untuk menghentikan tangisan anaknya, janda tersebut pun ini merebus batu jamaah. Harapannya agar anaknya ini beranggapan bahwa ia sedang memasak makanan dan bisa tidur nyenyak. Allahu Akbar. Jamaah yang saya hormati, setelah mendengar kisah janda miskin tersebut, Khalifah Umar menyamar jamaah sebagai warga biasa dan menanyakan perihal kepemimpinannya. Janda tersebut jamaah tidak mengetahui penyamaran Khalifah Umar tersebut. Kemudian jamaah yang saya hormati, ia berkata, sungguh hal ini merupakan kesalahan khalifah, merupakan kesalahan pemimpin yang bertanggung jawab bukan saja di dunia, sampai ke akhirat pemimpin bertanggung jawab. Kami orang-orang miskin ditinggalkan, tidak tahu, diterlantarkan seperti ini. Jamaah yang saya hormati, setelah mengetahui dan bercakap-cakap dengan keluarga janda miskin, jamaah yang saya hormati, Khalifah Umar pulang untuk mengambil gandum dan dia segera kembali ke rumah janda miskin tersebut. Ia memberi gandum itu jamaah untuk dimasak oleh janda miskin tersebut. Setelah gandum matang jamaah, ia menyuruh janda itu membangunkan anak-anaknya yang tadi tertidur jamaah. Jamaah yang saya hormati, janda miskin tersebut merasakan kebaikan Khalifah Umar dan dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya kami memiliki khalifah seperti orang ini, pasti jamaah tiada lagi orang yang kelaparan seperti saya ini. Padahal di hadapannya adalah gubernur, jamaah yang saya hormati. Begitulah jamaah yang saya hormati, seharusnya seorang pemimpin bagi orang Islam, bagi umat Islam. Khalifah Umar termasuk salah satu pemimpin yang patut ditiru oleh kita. Ia melakukan berbagai pengabdian kepada masyarakat dengan ikhlas semata-mata hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia pun jamaah yang saya hormati mewarisi kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alim imarata fa in u'titaha amas alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha ala ghairi mas'alah a'inta alaiha wa idha halabta ala yaminin fara'aita ghairaha khairun minha fa'til ladhi huwa khairu faqafir an yaminika. Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan di dalam pemerintah.
Karena jika kau diserahi jabatan tanpa meminta, kau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan. Tetapi jika dapat jabatan itu karena dia meminta, jamaah yang saya hormati semua dikeluarkan, fasilitas sholat dikasihkan, rumahnya dibangun, maka akan diserahkan jamaah yang saya hormati ke atas bahumu atas kebijaksanaan sendiri. Habis jamaah yang saya hormati dikasihkan supaya memilih, jamaah yang saya hormati sudah terpilih, dia memikirkan hartanya bagaimana supaya bisa balik lagi hartanya. Jangankan memikirkan masyarakat, hartanya yang sudah dikasihkan jamaah yang saya hormati dipikirkan. Disitulah jamaah yang bahayanya, terjadilah korupsi. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu, kemudian terjadi jamaah, jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu. Ingat jamaah yang saya hormati, menentukan pemimpin adalah merupakan suatu kewajiban buat kita semua. Tetapi jika pemimpin jamaah yang saya hormati di dalam satu titik ada 5 apalagi lebih, maka akan berbeda pendapat. Tentukan pemimpin jamaah yang saya hormati yang benar-benar memimpin jamaah yang saya hormati, yaitu yang akan menyelamatkan dunia kita dan akhirat. Karena pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya. Jangan kesempatan pang mumpung datang sana datang sini. Pada saat kita menentukan pemimpin akan bingung sendiri. Pilih semuanya batal, tidak pilih pun batal karena makanannya sudah dimakan oleh kita. Disinilah jamaah yang saya hormati. Yang bagaimana kita memilih pemimpin jamaah yang siap untuk menjadi pemimpin. Jangan menentukan pemimpin yang tidak mau. Apalagi yang keluar makanan, yang keluar harta dan lain sebagainya, yang habis-habisan jamaah, yang siap menjadi pemimpin. Jamaah yang saya hormati, begitu besar pahala seorang pemimpin yang dapat menjalankan amanah dengan baik. Namun jamaah, bagi pemimpin yang tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma min abdi istar ahullah ra'yatan falam yahu ha binasihatin ila lam yajid raihatal zana." Tiada seorang hamba yang diberi amanah rakyat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan hamba itu tidak akan mencium bau surga. Jamaah yang saya hormati, sahabat SKI, sahabat Kultum Insani, juga tak lupa Charlie Hotel, Jeratu Fanada dan Dawa. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadi pemimpin sejati. Baik bagi diri sendiri, rumah tangga, ataupun pemimpin di dalam hal yang lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini jamaah yang saya hormati. Karena kita adalah seorang pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Saya akan menuju dulu kepada CH 024 Nada dan Darwah. Terima kasih Mami Wulan yang berada di Jawa Barat Kabupaten Bandung. Terima kasih FICA DKI di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Jakarta Timur. Terima kasih kehormatannya buat Pak Ustadz. Terima kasih juga kepada Dedi Zainal Jawa Barat Kabupaten Bandung Eyang Kamojang. Terima kasih juga saudaraku Cempaka dari Jawa Timur Kabupaten Malang. Terima kasih juga Capendik Kilo Whisky Brapo Jawa Timur Kota Batu. Terima kasih juga Bunda Arianti Nasution Sumatera Utara Kabupaten Simalungun. Terima kasih juga kepada saudaraku Saripu dari Jawa Barat Kota Depok.
Terima kasih juga kepada terima kasih kepada Saripah juga dari Jawa Barat Kota Depok juga. Saripah dan Saripu. Kok bisa begini ya? Dasar jodoh. Terima kasih kepada Mas Jack dari Jawa Timur Kota Batu. Terima kasih juga kepada Elsa dari Jawa Timur Kota Batu. Semoga Anda semua yang saya sebutkan ini sehat walafiat. Tetap tingkatkan kualitas keimanan kita, tingkatkan kebersamaan kita di pagi hari ini untuk menimba ilmu. Juga tak lupa terima kasih kepada seluruh sahabat Kultum Insani mulai dari 02 sampai sekian yang banyak sekali. Semoga Anda sehat selalu di pagi hari ini, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada NCS Ibu Dian Rufaidah. Silakan Ibu Dian Rufaidah ditutup kultumnya. 001 dengan operator Yahya Yusliha standby. Sebelum ditutup akan dibacakan dulu yaitu doa hatam Quran. Silakan. Petunjuk dan rahmat bagi kami, ya Allah. Ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarlah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami, ya Allah, yang dapat menyelamatkan kami, wahai Tuhan, sebelum sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan Om Adian. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ustadz Ya silakan dipergunakan rekan-rekan. Kami ucapkan Terima kasih atensinya Ibu Arianti. Nampaknya ini ada handle darat yang tidak bisa ditinggalkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat buat Anda semua. Silakan dipergunakan. Kori dan Koreah juga kami ucapkan terima kasih. Dan buat rekan-rekan yang telah hadir di pagi hari ini, semoga sehat selalu. Kami yang bertugas 034 Dilanjut aja Pak Ustadz, dilanjut. kata yang kurang berkenan. Baik acara sahabat Kultum Insani pada pagi hari Ditutup dulu Bunda, ditutup dulu. dengan ucapan Biar enak. Rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Kirain sampai habis yang di sana baru ditutup. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Alhamdulillahirobbilalamin.
acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan jadi ladang ilmu buat kita. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz. Keluar suaranya Kang Ece itu. Ada Bunda Arianti. Selamat pagi semuanya. Ya Kang Ece Sampurasun nggak keluar itu vokalnya. Ntar dulu tak matikan dulu, ini bahaya ini. Ya maaf, ada handalan apa sih. Ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Semoga para pendengar semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keberkahan umur sehingga kita bisa bermanfaat buat siapa saja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan qasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jack, monitor Mas Jack.